Lagi-lagi, nasib timnas Malaysia resmi ditolak sparring oleh Bangladesh dan Maladewa. Mirisnya, nasib apes kembali dialami timnas Malaysia jelang FIFA Matchday bulan November mendatang. Rencananya, Malaysia akan menggelar laga persahabatan dengan Bangladesh dan Maladewa. Namun kedua negara tersebut menolak ajakan hemat dari negeri jiran itu. Malaysia saat ini sedang mempertimbangkan untuk bermain sparring dengan Sri Lanka, Pakistan ataupun Bhutan sebagai pengganti Bangladesh. Bangladesh dan Maladewa tidak tersedia termasuk Afghanistan dan Nepal. Cuit Zuhelmi Zainal melalui akun X miliknya pada Minggu. Lebih lanjut, Zulhelmi Zainal juga mengatakan bahwa Malaysia masih bisa menghadapi negara-negara Asia Selatan lainnya. Penolakan ini tentu bukan kali pertama bagi Malaysia. Sebelumnya mereka juga ditolak oleh 8 negara untuk laga persahabatan pada FIFA Matchday periode Oktober. Sehingga banyak para fans Garuda yang menyindir keras bahwa itu adalah karma karena pernah meremehkan Indonesia dan menolak hemat. Kini keadaan membaik. Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Timnas Garuda juga berhasil lolos ke Piala Asia U17 dan U20 2025. Sedangkan Harimau Malaya harus gagal lolos Piala Asia U17 dan U20 2025 di putaran final Piala Asia U17 2025. Timnas Malaysia hanya mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan dan Malaysia yang berada di posisi runner-up grup H tidak bisa masuk. Sedangkan di putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina, mereka gagal lolos karena berada pada peringkat keempat kualifikasi. Lalu, bagaimana informasi selengkapnya? Simak videonya berikut ini. Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, like, share, and comment video ini dan channel ini ya guys. Bayangkan apa yang ada dalam benak kalian jika ditolak calon gebetan beberapa kali. Kesel, lemes, malu, pasti campur aduk jadi satu. Analogi tersebut mungkin tepat untuk menggambarkan betapa mirisnya nasib timnas Malaysia saat ini. Sudah timnas U17-nya gagal lolos ke Piala Asia, timnas seniornya lagi-lagi ditolak negara kecil untuk melakoni laga FIFA Matchday. Catat ya, ini bukan pertama kalinya Malaysia ditolak negara kecil untuk melakoni laga uji coba. Yang jadi pertanyaan, apa emang sudah pada males hadapi negeri Upin Ipin ini? Sebelum membahas nasib Malaysia ini, Mimin ngingetin baiknya kalian subscribe dan nyalakan loncengnya dulu agar tak ketinggalan konten menarik dan berbobot dari Starting Eleven. Difahamkan bahwa timnas Malaysia memang sudah akrab sekali dengan yang namanya penolakan. Bahkan sudah sejak Mei lalu mereka menerima penolakan dari calon lawan untuk melakoni uji coba. Di bulan Mei lalu, Federasi Sepak Bola Malaysia berniat melakoni 2 laga uji coba untuk mematangkan diri jelang laga melawan Kyrgyzstan dan Taiwan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Sekjen FAM, Datuk Nur Azman, ada sekitar 4 hingga 5 negara yang sudah diajak untuk uji coba. Namun tidak disebutkan secara spesifik oleh Datuk Nur siapa saja negara tersebut. Tapi yang jelas, pada akhirnya semua negara tersebut menolak dengan alasan sudah memiliki jadwal tandingnya masing-masing. Ya, apa boleh buat, akhirnya anak asuh Kim Panggon saat itu hanya melakoni 1 laga uji coba saja melawan klub Malaysia Super League, Perak FC, dan berhasil menang tipis 1-0. Nah, sebelum mereka ini mengajukan kepada Bangladesh dan Maladewa, FAM juga sebelumnya sudah meminta beberapa negara untuk matchday ya guys ya, tapi semuanya ditolak guys. Aduh,
saya mau bicara apa ya? Memang sungguh miris ya gitu ya. Nggak tahu sih kesalahannya itu ada di mana, apa di kepengurusan atau mungkin ada banyak aspek ya guys ya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan solusi dari semua masalah ini ya guys. Berkaca pada penolakan tersebut, seharusnya federasi belajar biar tak terulang lagi. Artinya mereka harus cari cara bagaimana memilih lawan yang masih kosong jadwal tandingnya. Jangan cari lawan yang sudah punya jadwal tanding. Di FIFA Matchday bulan Oktober, Timnas Malaysia kembali berniat akan melakoni 2 laga uji coba di benua Oseania. Satu yang sudah resmi yakni melawan Selandia Baru di tanggal 14 Oktober dan satunya lagi rencananya akan melawan negara dari benua Oseania lainnya. Negara-negara Oseania yang diajak sparring oleh timnas negeri jiran diantaranya Kepulauan Solomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu, dan Papua Nugini. Alih-alih belajar dari penolakan pertama, timnas negeri jiran kembali kena penolakan jilid 2. Tak ada satupun dari negara tersebut yang mau diajak sparring sama Malaysia. Nah, kita tahu bahwasannya guys, negara-negara Oseania itu adalah negara-negara yang tidak terlalu mengedepankan sepak bola ya guys. Mereka hanya sepak bola itu bagi mereka hanya hanya ikut serta saja. Mereka sebenarnya tidak punya harapan untuk menang seperti itu guys. Hanya meramaikan dunia persepak bolaan saja ya. Jadi dan tingkat kualitasnya juga kita tahu ya Oseania seperti apa. Bahkan mirisnya Malaysia itu juga mengundang mereka untuk berlaga di FIFA Matchday, tetapi lagi-lagi ditolak oleh negara-negara Oseania. Duh, apes banget gak sih? Menurut Wakil Presiden FAM Datuk Moh Yusof Mahadi, beberapa negara tersebut menolak ajakan Malaysia karena memiliki perbedaan kepentingan dan persiapan. Selain itu, kendala waktu juga disebut menjadi alasan ditolaknya ajakan Malaysia. Ya udah, apa boleh buat? Selain menghadapi Selandia Baru, akhirnya Malaysia pun kembali menghadapi sebuah klub, bukan negara. Klub yang mereka hadapi juga klub yang baru dibentuk pada bulan Maret 2024, yakni Auckland FC. Anehnya, menghadapi klub bau kencur asal Selandia Baru itu saja mereka nggak bisa menang. Pasukan Pau Marti Vicente hanya bermain imbang 1-1 di laga tersebut. Itu pun ketinggalan lebih dulu. Nah, kita di sini shock juga ya guys mendengar kabar ini ya. Bahwasannya saya juga baru tahu kalau misalnya New Zealand ini adalah sebuah klub guys ya, bukan federasi tapi sebuah klub yang baru dibangun oleh negara New Zealand gitu ya. Nah, satu-satunya negara yang mau menerima matchday adalah New Zealand. Bayangkan Malaysia dengan New Zealand yang baru berdiri ini itu juga mengalami kekalahan guys. Lalu bagaimana ya? Saya juga nggak habis pikir. Mari kita lanjut. Gimana mau menghadapi Selandia Baru kalau melawan klub kemarin sore saja nggak bisa menang? Terbukti di laga FIFA Matchday sebenarnya melawan Selandia Baru, mereka dicukur habis 4 gol tanpa balas. Anak asuh Pau Marti Vicente ini kayaknya salah cari musuh. Mereka mungkin lupa kalau di Selandia Baru ada pemain yang sedang moncer di Liga Inggris bersama Nottingham Forest, yakni Chris Wood. Jadi ya, itulah akibatnya. Selain menanggung malu, kekalahan atas negara Chris Wood tersebut membuat ranking FIFA Harimau Malaya turun. Menurut Football Ranking, Malaysia kehilangan 3,72 poin setelah kekalahan tersebut dan kini total mengoleksi 1113,92 poin di ranking FIFA. Pengurangan poin tersebut membuat Malaysia harus turun 1 peringkat dari 132 ke 133. Nah, menurut aku sih taktiknya juga udah salah, tapi juga nggak bisa nolak ya guys. Karena satu-satunya negara yang mau menerima matchday-nya Malaysia itu adalah New Zealand yang memang bahkan dibilang juga baru ya kan, gitu. Jadi memang nasib apes lah ya buat Malaysia ya, gitu. Udah nggak dapat
negara-negara yang mungkin bisa dikalahkan nih. Akhirnya mereka yang dikalahkan. Dan pada akhirnya tadinya mau menaikkan ranking FIFA, pada akhirnya ranking FIFA-nya Malaysia justru anjlok ke posisi 133, guys. Setelah kapok tanding sama tim kuat, Malaysia pun akhirnya fokus mencari tim-tim lemah untuk jadi lawan mereka di laga FIFA Matchday pada November 2024. Malaysia sudah memastikan satu lawan mereka, yakni melawan timnas India yang peringkat FIFA-nya sebenarnya lebih tinggi dari mereka, yakni 125. Laga tersebut sudah dijadwalkan akan digelar pada 19 November. Guna melengkapi laga melawan timnas India, Malaysia berniat mencari satu lawan lemah atau yang ranking FIFA-nya berada di bawah mereka. Harap maklum, selain sudah kapok, Malaysia juga punya misi mengais poin agar peringkat FIFA-nya naik lagi. Mereka berniat untuk bisa menjaga jarak dari rivalnya timnas Indonesia yang kini duduk di peringkat ke-130 FIFA. Apalagi timnas Indonesia akan dihadapkan pada dua laga sulit dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Kondisi itulah yang coba dimanfaatkan oleh Malaysia. Namun pertanyaannya, apakah kalau melawan klub lemah mereka bisa menang mudah? Belum tentu. Wong lawan klub bau kencur seperti Auckland FC saja gagal menang kok. Untuk bisa berhasil mendapatkan lawan lemah, Sekjen FAM Datuk Nur Azman Rahman meminta bala bantuan pada Federasi Sepak Bola India. Negeri leluhur Jarjit Singh itu diminta tolong untuk mencarikan tim lemah dari Asia Selatan. Oke, sampai di situ dulu guys video kita kali ini guys. Jadi pada intinya adalah Malaysia masih mencari negara-negara yang mau diajak untuk FIFA Matchday. Namun mereka pasti punya taktik untuk menaikkan FIFA ranking, makanya mereka mencari negara-negara yang memang levelnya di bawah. Tetapi saat ini negara-negara yang level bawah itu enggak mau guys. Jadi menurut kalian seperti apa? Oke, sampai di sini dulu video kita ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini dan tekan tombol loncengnya guys ya. Oke, ciao.